Selamat malam Pak Arif dan juga rekan-rekan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eh, UAS untuk pengumpulan metode dan simulasi jaringan UAS sebagai persyaratan UAS di mata kuliah metode dan simulasi jaringan UAS. Sebelumnya nama saya Mercy Angelia dengan NIM 411222050 dan juga dengan nama dosen yaitu Bapak Arif Prabowo, STMMSI. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS saya nomor 1, yaitu topologi jaringan dan kombinasi protokol routing dinamis. Di sini ada RIP, OSPF, dan juga BGP, di mana LAN A dengan IP 192.168 dan juga 1.0 sampai dengan 24. Ada router 1 dengan RIP V2 dan ada router 2 dengan OSPF area 0 dan juga ada router 3 dengan BGP dengan G001 dengan IP 1916811 yang dimana membagi ke SW1 dengan PC1 dan juga PC2, kemudian router 2-nya ada OSPF area 0 dengan berbagi ke SW2 dan juga PC3 dan PC4, kemudian ada router 3 menggunakan BGP, di mana membagi kepada SW3 dan juga PC5 dan juga PC6, dan di sini juga ada penjelasannya, di mana rencana pemodelan simulasi routing dinamis, ada topologi 3 router, 3 switch, dan juga 6 PC, di mana 2 PC di setiap LAN, dan juga pembagian protokol routingnya itu ada LAN 1, LAN A, ini bisa disebut dengan LAN A, kemudian untuk mengelola jaringan LAN A, mengirim informasi routing ke router 2 menggunakan RIP. Menggunakan RIP, cocok untuk jaringan kecil karena konfigurasinya sederhana. Kemudian ada yang LAN B, di sini menggunakan OSPF berfungsi sebagai router backbone yang menghubungkan router 1 dan router 3, di mana menggunakan OSPF untuk menentukan jalur tercepat solder pad. Lalu kemudian ada router 3, LAN C ini menggunakan metode BGP, di mana menghubungkan jaringan LAN C dengan jaringan eksternal simulasi ISP dan kantor pusat menggunakan BGP untuk pertukaran router antara Autonomous System AS. Alur komunikasi di mana PC1, switch 1 kepada router RIP, kemudian kepada router 2 OSPF, kemudian router 3 BGP, kemudian switch 3, kemudian yang terakhir PC5 atau PC6 atau menunjukkan jaringan eksternal. Jadi kesimpulannya pada poin nomor 1, RIP digunakan dengan jaringan kecil router 1 dan OSPF digunakan sebagai router inti router 2. BGP digunakan untuk koneksi ke jaringan eksternal router 3. Kemudian jawaban yang nomor 2, simulasi akses ke server web kantor pusat dengan skenario server di kantor pusat menyediakan layanan DNS port 53, menerjemahkan nama domain menjadi IP dan juga HTTP port 80, menyediakan layanan web. Kemudian ada FTP port 21 menggunakan transfer file. Jadi masing-masing kantor cabang memiliki router 1, router 2, dan juga router 3 untuk melakukan akses ke server tersebut. Router, ini ada router 1 RIP dengan layanan yang diakses, DNS, HTTP, FTP dengan hasil berhasil terhubung melalui router 2 dan router 3. Kemudian ada router 2 OSPF, layanan yang diakses, DNS, HTTP, FTP berarti tersambung dengan langsung ke router 3 dengan jalur tercepat. Kemudian ada router 3 BGNP dengan yang diakses DNS, HTIP, FTP berhasil terhubung langsung ke server kantor pusat. Ada berikut analisa hasil di mana DNS berhasil menerjemahkan nama domain server menjadi alamat IP sehingga kita dapat mengakses server menggunakan nama domain.
Lalu yang kedua ada HTTP berhasil menampilkan halaman web server menunjukkan konektivitas jaringan berjalan dengan baik. Lalu ada FTP berhasil melakukan proses login, upload, dan download file tanpa terkendala. Dan ada RIP pada router 1 dapat meneruskan paket ke jaringan lain, namun waktu konversinya lebih lambat dibanding OSPF. Dan ada OSPF pada router 2 yang mampu memilih jalur terbaik sehingga pengiriman paket lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir ada BGN pada router 3 berhasil melakukan pertukaran router ke jaringan eksternal kantor pusat sehingga seluruh cabang dapat mengakses layanan server. Dan kesimpulannya, simulasi menunjukkan bahwa seluruh kantor cabang berhasil mengakses layanan DNS, HTTP, dan juga FTP pada server kantor pusat. Kombinasinya RIP, OSPF, dan BGN memungkinkan proses routing berjalan dengan baik, di mana OSPF memberikan jalur paling optimal sebagai backbone, RIP mendukung jaringan lokal yang sederhana, dan BGP menghubungkan jaringan internal perusahaan dengan jaringan kantor pusat atau ISP. Kemudian, untuk jawaban nomor 4 saya, di sini ada laporan evaluasi kualitas layanan QoS melakukan evaluasi quantity of service atau yang biasa disingkat dengan QoS pada jaringan dengan mensimulasikan akses streaming video dan server web kantor pusat ke seluruh kantor cabang untuk mengetahui kualitas layanan jaringan. Lalu nomor 2 ada skenario pengujian di mana server yang diambil itu kantor pusat sebagai web server dan klien PC1 LAN A, PC3 LAN B, dan PC5 LAN C. Layanan ada streaming video HTTP, topologi ada 3 router, 3 switch, dan 6 PC dengan durasi pengujian 120 detik dengan routing RIP, OSP, dan 3 BGP. Parameter QoS-nya di sini ada tabelnya, bisa dilihat dengan parameter, ada 4 parameter. Yang pertama ada strong output, di mana dengan hasil simulasi kurang lebih 90 Mbps dengan kategori sangat baik. Kemudian ada parameter yang kedua ada delay dengan hasil simulasi 10 sampai 20 ms dengan kategori sangat baik. Dan yang parameter ketiga ada packet loss dengan hasil simulasi 0% dan bisa dimasukkan dengan kategori sangat baik. Lalu yang parameter yang keempat ada jitter dengan hasil simulasi kurang lebih 2-5 milisecond dengan kategori sangat baik. Jadi hasil analisa daripada quantity of service pada jaringan dengan mensimulasikan akses streaming video dan server web kantor pusat ke seluruh cabang untuk mengetahui kualitas layanan jaringan ada 4, yaitu strong output, delay, packet loss, dan juga jitter. Dan kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi, kualitas layanan QoS pada jaringan tergolong sangat baik. Kombinasi protokol RIP, OSPF, dan BGP mampu mendukung akses streaming video dari server kantor pusat ke seluruh kantor cabang dengan strong output tinggi dan delay rendah, packet loss 0%, dan jitter rendah, sehingga layanan video dapat berjalan dengan lancar dan stabil. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, terima kasih.